Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang evaluasi dan penilaian dalam kelas PAI. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan penilaian serta jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran PAI. Pengertian evaluasi berarti menilai tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Menurut Rob Taylor, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian apa tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, pengertian penilaian. Penilaian pendidikan adalah suatu upaya untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan kegiatan pendidikan, dengan maksud untuk mengetahui peran masing-masing input. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi dan pembelajaran PAI. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu dari kata form yang merupakan dasar dari istilah formatif. Maka, evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Kedua, ada evaluasi sumatif atau tes sumatif. Biasanya dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester. Baiklah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu evaluasi, apa itu penilaian, serta beberapa jenis evaluasi. Yang pertama tadi kan ada evaluasi formatif, yang kedua ada evaluasi sumatif, dan di sini saya akan membahas mengenai evaluasi yang ketiga, yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan ataupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam hal proses belajar mengajar. Adapun untuk fungsi evaluasi diagnostik yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan fungsi diagnostik yaitu untuk membantu kesulitan atau mengetahui hambatan-hambatan yang dialami peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi diagnostik ini yaitu meliputi hasil belajar, latar belakang kehidupan murid, serta semua aspek yang masih berkaitan tentang kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjut evaluasi yang keempat, yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar sesuai dengan kondisi peserta didik. Adapun untuk fungsi dari evaluasi penempatan ini yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik termasuk keadaan seluruh pribadinya, sehingga peserta didik dapat ditempatkan pada posisi sesuai dengan potensi dan kapasitas diri yang dimilikinya. Untuk tujuan evaluasi penempatan ini yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempat yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan yang berat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk aspek-aspek evaluasi penempatan ini yaitu meliputi keadaan fisik, bakat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, dan aspek lain yang masih berkaitan tentang pendidikan. Mungkin hanya itu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekstra kelas dan kuis. Kegiatan ekstra kelas adalah suatu kegiatan yang tidak terjadwal dalam mata pelajaran yang sifatnya bukan intrakurikuler.
Peneliti menemukan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat menumbuhkan kepercayaan diri, kedisiplinan, dan keberanian berbicara di muka umum. Di samping itu, mereka juga makin banyak memperoleh teman dan pengalaman organisasi, kemandirian, dan kedewasaan yang dapat mengubah cara berpikir mereka jika mereka menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Kegiatan ekstrakurikuler bagi mereka tidak menghambat kegiatan akademiknya. Justru kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi media bagi mereka untuk berdiskusi dan belajar bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akademik yang mereka hadapi. Kuis merupakan bentuk penilaian yang dilakukan setelah suatu submateri dengan maksud untuk mengetahui penguasaan peserta didik pada submateri tersebut atau setelah selesai memberikan materi. Dapat juga diberikan kuis dengan maksud untuk merangsang peserta didik untuk berkompetensi dalam menjawab kuis tersebut. Pemberian kuis juga merupakan suatu strategi menyegarkan pemikiran peserta didik pada apa yang baru saja diperoleh dalam belajar. Cara ini juga sangat baik dilakukan penilaian daripada mengumpulkan sejumlah materi kemudian diujikan. Lisan di kelas. Tes lisan bisa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan, baik ditujukan kepada siswa secara kelompok ataupun secara individual. Pertanyaan lisan bisa diajukan kepada siswa pada saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung, yaitu pada kegiatan awal pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah lalu dan pada kegiatan akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran pada hari itu. Bila ada konsep-konsep yang belum dipahami oleh sebagian besar siswa, maka tugas guru adalah menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut, atau bisa juga disertai dengan pemberian tugas. Selanjutnya, ulangan harian merupakan ujian formatif setelah selesai pembahasan suatu kompetensi tertentu. Ulangan harian atau evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program atau materi tertentu. Dan dalam satu semester, setiap guru minimal memberikan ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soalnya yang dianjurkan adalah soal uraian. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis penilaian, yaitu tentang tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian praktek. Yang pertama yaitu tugas individu dan kelompok. Tugas itu dapat diselesaikan secara individu maupun kelompok. Nah, yang pertama yaitu secara kelompok. Nah, tugas kelompok adalah tugas yang diselesaikan dengan cara berkelompok, yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cara diskusi-diskusi secara berkelompok. Oke, selanjutnya tentang tugas individu. Tugas individu adalah tugas yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya secara personal. Nah, tugas individu ini bertujuan untuk meningkatkan daya pikir peserta didik dan dapat juga mengukur kemampuan peserta didik secara individu. Oke, selanjutnya yaitu tentang ulangan semester. Ulangan semester itu ada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk memberikan penilaian kepada peserta didik dalam hal satu semester atau setengah semester. Nah, oke, selanjutnya tentang ulangan kenaikan kelas, yaitu ulangan dengan materi yang diujikan mengacu pada ketentuan, yaitu materi terkait pada kemampuan esensial, berkelanjutan, memiliki nilai aplikatif, atau dibutuhkan untuk belajar pada bidang lain. Yang terakhir yaitu ujian praktek. Ujian praktek ini hanya digunakan pada mata pelajaran tertentu yang memerlukan praktikum, yang meliputi prakegiatan untuk mengenal kesiapan peserta didik dan pasca kegiatan. Nah, ujian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar tertentu.